Yang terhormat kepada Bapak Agus Imam Harumain selaku pemateri kita, dan tak lupa kepada teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat Allah lah kita dapat meneruskan ngaji kita pada malam hari ini. Kedua kalinya sholawat beriringan salam senantiasa tercurahkan atas Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kita pada halaman 66 di pertemuan ke-18 ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada beliau Bapak Agus Imam Harumain untuk melanjutkan. Terima kasih. Ya, terima kasih moderator Mbak Leni ya. Mari sama-sama kita berdoa dulu sebelum kita mulai pengajian malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altu bisihatal qalbi wa istiqomah. Wahai rizqan halalan khairan nafisi Kunu lana aunan ala mubarakan fihi waraya syati dan yang fakul ahla wal walad minal balai wal hawaitan ya Allah lawil hasad wa usna ada ilil hukuki jami'ina alamat tuhibbu padardo ya sohat wa aksir lana wa bi'al-hati wal-huda al-haq alaihi salatullah Bismillahirrahmanirrahim. Fil Islami dina wa fi rizki barik li ma razaqtani ja'alni mahmudan fil qulubi barik wasalni wajhian fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya hasanal hal ya ila jawal ya mubdi'an misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amin wasyarafu ala kulli hal. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semua khusus wa Muhammad semua khusus.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Ar-Rabi'u. Ya. Jadi kita ini sedang membahas tentang i'rab dari Al-Quran, ya. Tentang aspek kebahasaan Al-Quran. Ya. Dalam membahas aspek kebahasaan Al-Quran, itu kita harus memperhatikan beberapa hal. Nah, kemarin, ya, pertemuan yang minggu lalu, sudah dijelaskan bahwa ketika kita menafsirkan Al-Quran, ya, jangan terlalu jauh penjelasannya. Ayatnya bilang apa, kita kemudian mentakwilkannya terlalu jauh, sehingga itu tidak termasuk dalam pembahasan bahasa tersebut. Jadi jangan terlalu jauh. Kemudian kita harus tahu bahwa yang dimaksud oleh ayat ini itu kalimat apa? Kalimat biasa atau kalimat majmuk atau ayat mutasyabih. Terus yang ketiga, kita harus memahami lafadz itu dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kalau lafadznya memang umum, ya kita biarkan umum. Jangan kita batasi khusus. Nah, sekarang yang keempat, ya. Ar-Rabi'u ayyura'a ar-rasmu. Yang keempat, dalam kaitannya kita membahas tentang tafsir Al-Quran, ya, tentang kebahasaan Al-Quran, itu yang pertama, kita harus, atau rosem itu harus dijaga. Seorang penafsir, dia harus memperhatikan tulisan mushaf. Wa min sama, karena itu khuti'a man qala fi salsabila innaha jumlatun amriyatun. Dalam konteks kita harus menjaga rosem, maka kalau ada orang mengatakan bahwa salsabila itu, lafadz salsabila itu adalah fi'il amar, itu maka salah. Maksudnya gimana ini? Ya, maksudnya kita harus tahu ini lafadznya itu apa. Salsabila itu kan artinya apa? Mata air, ya, surga, ya. Apa namanya, mata air surga, salsabila. Tetapi ada orang yang menganggap bahwa salsabila itu adalah gabungan fi'il amar, ai sal torikon, yakni sal mintalah, torikon jalan, musilatun atau musilatan ilaiha, yang bisa menyampaikan kepada tujuan. Oh maaf, sal torikon, mintalah, torikon jalan, musolatan ilaiha, yang diwasolkan. Jadi kalau ada orang nih bilang salsabila itu terdiri dari huruf atau dari kalimat sal dan torikon, atau sal sabila, sal mintalah, sabilan jalan, mintalah jalan. Nah, kalau ada yang memahami lafadz salsabila itu dalam arti fi'il amar, mintalah jalan,
itu keliru. Karena apa? Di sini salsabilanya itu adalah nama dari mata air. Li'annaha law kanat kadzalika lakutibat mafsulatan. Karena apa? Aku bisa tahu kalau salsabila di sini bukan fi'il amar, ya karena kalau bentuknya fi'il amar ya pasti ditulisnya seperti itu, sal kemudian torikon, atau sal dipisah kemudian sabilan, bukan digabung kayak itu kan digabung, sal sabila itu kan digabung, sehingga itu bukan fi'il amar. Maksudnya apa? Berarti maksudnya ketika kita menafsirkan Al-Quran itu juga harus memperhatikan kalimat ini benar-benar kalimat apa, sehingga jangan ditakwil terlalu jauh. Oh, itu maksudnya adalah mintalah sal, mintalah sabilan ing jalan. Tidak seperti itu. Sama seperti di ayat Al-Quran, innallaha lama'al muhsinin. Lafad lama'a itu di ayat itu adalah lam taukid dengan huruf ma'a, bahwa sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah, lama'a, benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik, lama'al muhsinin. Sehingga kalau ada orang menafsirkan lam ma'anya itu artinya fi'il madi, lam ma'a yang artinya menyinari, itu tidak tepat karena mushafnya tidak bilang lam ma'a tapi lama. Sama di sini. Salsabila itu maksudnya adalah ya telaga. Bukan sal kemudian sabila, bukan. Jadi bukan seperti ini nih. Coba saya tulis di chatnya. Salsabila itu ya memang benar tulisannya seperti itu dan artinya telaga. Bukan seperti ini. Sal sabila. Tuh lihat di chat itu saya nulis. Bukan seperti itu. Bukan sal mintalah sabilan jalan. Bukan seperti itu. Karena apa? Kalau memang yang dimaksud sal sabilan ya pasti tulisannya tidak mungkin digabung, pasti dipisah. Pasti mafsulatan, pasti dipisah, tidak digabung. Bisa dipahami teman-teman? Halo, bisa paham? Pak. Oke. Insya Allah Ustaz. Insya Allah Ustaz. Ya. Yang kelima, al-khomisu ayyajtaniba itlaqa lafzi zaidi fi kitabillahi ta'ala. Yang kelima yang harus diperhatikan, jangan mudah mengatakan bahwa ini adalah huruf tambahan. Jadi misalnya hadhihi ziyadatun. Oh, ini itu huruf tambahan. Kita jangan mudah mengatakan seperti itu. Kenapa? Fa inna zahida qad yufhamu minhu annahu la makna lahu. Karena lafaz tambahan itu terkadang difahami sebagai suatu lafaz yang tidak ada artinya. Wa kitabullahi munazzahun an dzalika. Sedangkan kitab Allah atau Al-Quran itu tidak mungkin seperti itu. Jadi ibaratnya begini, di sini dikatakan tidak ada wawunya, di ayat yang lain dikatakan ada wawunya. Nah, kita jangan mudah mengatakan, oh wawunya itu huruf tambahan. Jangan mudah mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena nanti akan terkadang orang itu memahami kata tambahan itu tidak ada maknanya. Padahal tidak mungkin Al-Quran kok tidak ada maknanya, pasti ada maksudnya, ada maksud tertentu. Sehingga kata Said Maliki apa? Walidha, karena itu farro ba'duhum ila ta'bir badalahu bitakid wasilah wal mukham. Sehingga sebagian ulama
bergegas mengatakan bahwa oh ini merupakan badal, merupakan penguat, merupakan sambungan, merupakan sisipan gitu. Misalnya ada ya ayat-ayat yang beredaksi mirip itu ya misalnya. Oh, kok di sini ada tambahan ininya? Ya, itu para ulama tidak mengatakan oh ini tambahan nggak ada maknanya, tidak. Tapi mereka akan mengatakan misalnya oh ini sebagai penguat, oh ini sebagai penyambung, penghubung, ini sebagai kata sisipan. Jadi tidak disebut sebagai suatu yang tambahan, tidak, tapi disebut sebagai ini menguatkan. Misalnya di ayat ini sudah dijelaskan, kok di ayat yang lain dijelaskan lagi cerita yang sama. Oh itu para ulama tidak mengatakan itu tambahan, tidak. Mereka mengatakan oh, itu sebagai penguat, mengingatkan kembali dan lain sebagainya. Jadi ini 5 hal ya yang harus kita ketahui ya dalam kaitannya aspek kebahasaan Al-Quran. Jadi jangan mudah mengatakan ini tambahan, jangan mudah seperti itu. Tapi katakan misalnya ini sebagai taukid, ini sebagai silah. Artinya apa? Artinya ya kita harus mengetahui oh ini tuh dalam konteks apa, ada tambahan, ada huruf ini. Sudah disebut nama ini kok disebut lagi. Ya. Itu bukan bukan tambahan, tapi memang disebutkan ulang. Bukankah ketika kita berkata, ketika kita mengajarkan sesuatu itu kita sering mengulang-ulang. Nah, kalau yang kita ulang-ulang kemudian dipahami, oh ini tambahan, itu nanti kan konotasinya akan beda. Ngapain sampai ditambah 3 kali? Kan cukup sekali saja. Jadi tidak memahami sebagai sebuah tambahan. Itu. Ya. Selanjutnya hifdzul Qur'ani minal lahni. Menjaga Al-Qur'an dari kekeliruan. Dari lahan itu kesalahan ucap. Kesalahan ucap. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada kata-kata atau ada susunan kalimat yang kalau dilihat sekilas itu bertentangan dengan kaidah bahasa Arab, baik nahwu ataupun shorof. Sehingga ketika ketemu yang begitu, kita harus hati-hati menamainya, menyebutkannya. Misalnya. Al-Qur'anu kalamullahi ja'a mahfudhun min kulli naqsin maknawiyin aw lafziyin. Jadi Al-Quran itu, ini istilahnya argumentasi teologisnya. Al-Quran itu kalamullah yang sudah terjaga dari segala bentuk kekurangan, baik kekurangan makna ataupun kekurangan lafaz. Sebagaimana di Al-Quran disebutkan Qur'anan Arabiyyan ghairu dzi iwajin. Quran yang berbahasa Arab yang itu tidak ada kesalahannya, tidak ada kebengkokannya. Nah, ini argumentasi teologisnya bilang begitu. Ya. Nah, ini nanti teman-teman kalau nulis skripsi ya, atau nulis makalah, ya, biasanya nanti di baris pertama itu mengatakan Al-Quran itu adalah petunjuk. Nah, begini. Ya. Itu kalau dalam konteks penelitian tidak perlu itu, terlalu jauh. Ibaratnya pengen menjelaskan bahwa pentingnya menafsirkan ulang, tapi dimulai dari Al-Quran adalah kitabullah yang suci, yang apa, itu kejauhan. Langsung saja kepada pokok masalahnya. Misalnya katakan menjelaskan tentang riba. Pembahasan riba sampai saat ini masih belum selesai. Begitu. Nah, lupa kok ini Said Maliki kok menyebutkan seperti ini lah. Ini kan tidak dalam konteks pengen melakukan penelitian, tetapi sedang membuat buku, sedang
pengen mengajarkan tentang istilahnya materi-materi, tidak dalam konteks penelitian. Meskipun ya nulis buku itu ya juga penelitian kan, mengecek sumber, merujuk dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini Said Maliki mulai dari mengantarkan kita pada argumentasi teologis bahwa Al-Quran itu sudah terjaga dari kekurangan-kekurangan, baik itu kekurangan makna ataupun kekurangan lafaz. Waqad kataba ulama tafsiri, dan telah benar-benar mengarang. Jadi dan para ulama tafsir itu sudah punya karangan, menulis. Apa yang ditulis? Anma yusamma lahnal Quran. Menulis tentang sesuatu yang disebut dengan lahnul Quran. Kesalahan-kesalahan pengucapan Al-Quran. Tuh, maksudnya gimana kok? Menulis kok tentang kesalahan ucap Al-Quran. Nah, dijelaskan. Maknahu, maksudnya mukhalafatul ayati lil qawaidil arabiyyati al-muqarrarati. Maksudnya adalah ulama sudah mengumpulkan ayat-ayat yang secara lafaz itu bertentangan dengan kaedah-kaedah bahasa yang sudah disepakati, yang sudah ditetapkan. Misalnya di dalam kaidah itu, kaidah bahasa Arab itu ada misalnya kana wa akhwatuha atau inna wa akhwatuha. Misalnya inna itu amalnya apa? Tansibul isma wa tarfaul khobar. Inna itu punya amal yaitu apa? Isimnya inna itu dibaca nasab dan khobarnya inna dibaca rofa. Itu kaidahnya udah disepakati. Nah, tapi nanti ada di dalam Al-Quran harusnya seperti itu, tapi kok bertentangan loh. Ini kan isimnya inna. Kok dibacanya rofa ya, bukan nasab, padahal harusnya nasab. Nah, gitu. Ya. Kan harusnya nasab. Nah. Jadi maksudnya lahnul qaul atau lahnul Quran adalah apa? Adalah ayat-ayat yang terkesan bertentangan dengan kaedah-kaedah bahasa. Wa min zalika, dan sebagian dari contohnya qaulu ba'dihim, ucapan sebagian ulama fi qaulihi ta'ala, dalam ucapan Allah Ta'ala. Ya. Lakinir rasikhuna fil ilmi. Iya. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima. Gimana nih ayat ini bacanya? Wa ma unzila min qablik wal muqiminas shalah wal mu'tunaz zakah wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir ulaika sanu'tihim ajron azima. Innahu lahnun. Ayat ini ada istilahnya kesalahan bahasa secara kaidah bahasa. Di mana coba kita lihat? Inna qawaidal lughatil arabiyyati tadi ayakula wal muqimuna. Ya, coba teman-teman perhatikan itu. Teman-teman perhatikan
Wal muqimuna. Coba di baris ketiga itu. Wal muqimina sholah. Ya. Wal muqimuna li'annahu maktufun ala ma qablahu wa huwa wal mu'minun. Wal maktufu alal marfu marfu. Jadi contohnya di situ adalah lafaz al-muqimina. Harusnya al-muqimina itu harusnya bukan al-muqimina, tapi al-muqimuna, dibaca rofa. Kenapa? Karena atof kepada al-mu'minun. Nah, kita tahu dalam bahasa Arab itu yang namanya atof, kalau yang maktufnya rofa ya itunya juga yang mengikutinya juga harus rofa. Ini ya jer harus jer. Nah ini yang diikutinya al-mu'minuna rofa, lah kok di sini bacanya wal muqimina. Jadi dianggap salah secara kaidah bahasa. Wa qalu inna hadzal khata' minal kutab. Oh ini menurut para penulis ini salah. Ini salah. Ya. Wa istadiluna ala hadza bi asarin waroda fi hadzal bab. Ini salah. Harusnya kan yang diikuti itu al-mu'minun. Ya, coba teman-teman lihat itu al-mu'minuna. Itu kan rofa. Nah, harusnya ya wal muqimuna harusnya, tapi di Al-Qur'an tulisnya wal muqimina, malah nasab. Ini kan secara bahasa bertentangan. Wal haqqu huwa, nah, kemudian dijelaskan. Jadi ibaratnya salah satu tugasnya para ulama itu seperti itu ya. Jadi meluruskan kalau ada sesuatu yang disalahpahami. Nah, ini secara faktual, kalau teman-teman pengen lihat apa adanya lafadznya itu salah. Nah, di sini nanti ulama tampil untuk menjelaskan itu tidak salah. Karena apa? Kembali lagi ke dalil yang awal bahwa Al-Qur'an itu tidak mungkin ada kecacatan. Ya, sehingga karena ada itu akhirnya para ulama mencari jalan bagaimana cara menjelaskannya. Wal haqqu huwa anna hadzal asar mahma kanat darajatuhu fa huwa fi musadamatin nususi al maqtu'i biha allati tadullu ala hifdzillahi lil Qur'an naqlan wa kitabatan wa jam'an. Jadi ya kalau ada orang yang mengatakan itu salah ya justru tidak benar. Karena yang benar apa ya, bahwa Al-Qur'an itu dari sisi istilahnya diterimanya secara teks nas ya, sudah dipastikan bahwa Al-Qur'an itu dijaga, jadi tidak mungkin salah. Aqulu fa hadzal khabaru saqitul makna wala ibrata bihi wala hujjata fihi. Wa kaifa yazunnu bis sahabah awalan annahum yalhanuna fil kalam fadlan anil Qur'an wa hum al fusaha'u thumma kaifa yazunnu bihim saniyan fil Qur'anil ladzi talaqahu minan nabiyyi kama unzila wa hafazuhu wa dubatuhu wa atqanuhu. Jadi saya mengatakan, kata Said Maliki, bahwa ya data tadi itu betul bahwa Al-Qur'an itu tidak mungkin salah. Bagaimana mungkin istilahnya gini? Bagaimana mungkin kita menyangka bahwa sahabat itu melakukan kesalahan tulis? Jadi dulu pada masa pengumpulan Al-Qur'an ya, pada masa Abu Bakar, kemudian dikumpulkan lagi pada masa Utsman.
itu kan ada penulisan Al-Quran, penulisan ulang Al-Quran. Nah, masa kita mengira sahabat itu orang yang fasih, orang yang hafal Quran, orang yang benar-benar hafal Al-Quran, itu kok sampai salah menulis? Kan tidak mungkin. Summa kaifa yazunnu bihim salisan istima'ahum ka kullihim ala khoto'i wa kitabatihi. Dan yang ketiga, tidak mungkin sahabat itu kemudian ya udah biar aja lah salah gini nanti gampang dibetulin. Tidak mungkin seperti itu. Jadi ini dalilnya bantahannya itu bantahan secara melihat kenyataan sejarah. Nggak mungkin ya sahabat yang kayak gitu, yang orangnya jujur, tidak ada sahabat yang berdusta. Tidak seperti kita sekarang ini kan gampang bohong ya. Kalau sahabat kan tidak. Nggak mungkin sahabat yang orangnya fasih-fasih membiarkan kesalahan itu terjadi, dan nggak mungkin mereka sepakat berbohong. Summa kaifa yazunnu bihim robian adamatana buhihim waruju'ihim anhu. Dan bagaimana mungkin masa kita mengira bahwa sahabat itu tidak teliti, tidak hati-hati. Summa kaifa yazunnu bi Utsman annahu yanha an taghirihi. Dan kalau kita lihat, mana mungkin Sayyidina Utsman membiarkan itu salah tanpa memberikan larangan untuk mengubah. Jadi ibaratnya kalau gampangnya gini, memang dari sananya itu ya dibacanya wal muqiminas shalah, bukan wal muqimuna. Karena apa? Gak mungkin Sayyidina Utsman membiarkan adanya perubahan. Jadi ini argumentasinya seperti itu. Summa kaifa yazunnu, ini bisa yazunnu, bisa yuzunnu, tinggal di maklum apa majhul. Kalau yazunnu ya berarti ada fa'ilnya man. Siapa? Annal qira'ata istamarat ala muqtadal zalikal khata. Wa huwa marwiyun bitawaturi khalfan an salafin. Dan bagaimana kita mengira bahwa qiraat yang sudah diterima secara turun-menurun ini, secara mutawatir ini ada yang salah? Tidak mungkin. Hadza mimma yastahilu aqlan wa syar'an wa adatan. Jadi dalil-dalil tadi menunjukkan bahwa enggak mungkin ada kesalahan. Jadi, secara akal, secara agama, secara kebiasaan itu nggak mungkin. Jadi kebiasaannya sahabat, kalau ada yang nggak beres, mereka akan nanya ke Nabi. Mereka akan nanya kepada sahabat yang lebih mengerti. Kebiasaannya kan seperti itu. Jadi nggak mungkin kalau ada sampai seperti itu. Nggak mungkin juga secara logika Sayyidina Utsman sebagai khalifah kemudian membiarkan adanya perubahan teks. Nggak mungkin. Itu jawaban-jawaban istilahnya pembelaannya seperti itu. Ya, kemudian dijelaskan waqad ajabal ulama'u an dzalika bi ajwibatin kasiratin. Dan para ulama telah memberikan jawaban, sangat banyak jawabannya ya. Tutlabu fil maroji, yang bisa kita cari, kita temukan ya, yang bisa ditemukan di dalam rujukan-rujukan. Faminha, diantara jawabannya, kenapa dibaca wal muqiminas shalah? Itu karena maqtu'un ilal madhi mansubun. Jadi ini sudah tidak wasol lagi, ibaratnya sudah tidak atof lagi kepada wal mu'minuna, tapi sudah berdiri sendiri. Sehingga dibaca nasab. Maka bitakdir, ditampakkan amdahu, yakni saya memuji al-muqimina, orang-orang yang mendirikan as-sholat. Jadi ditakwil. Oh ini kalau secara bahasa itu sudah tidak atof lagi dengan wal mu'minun, tapi sudah berdiri sendiri, dia sebagai mansub. Dia dibaca nasab karena sebagai maf'ul dari memuji.
Innahu ablahu. Ini yang lebih jelas. Wa yasihu ayyakuna maktufan alal majruri fi yu'minuna bima unzila ilaika. Ay wa yu'minuna bil muqimina shalah. Jadi ada lagi ulama yang mengatakan bahwa atofnya kenapa dibaca wal muqimina itu? Karena atofnya bukan ke al mu'minun tapi kepada yang majrur, yakni bima unzila ilaika. Jadi kita itu beriman kepada siapa? Kepada apa yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi, dan iman kepada siapa? Orang-orang yang mendirikan sholat. Siapa sih orang-orang yang mendirikan sholat? Ay wa yu'minuna bil muqimina sholah wa hum al anbiya wa qila al malaika. Oh, berarti atofnya tidak kepada al mu'minun tapi atofnya kepada bima unzila, bima kelawan barang. Jadi kita itu orang mukmin beriman kepada kitab-kitab Allah dan beriman kepada orang-orang yang mendirikan sholat. Siapa itu? Malaikat, para nabi. Jadi ini cara ulama memberikan jawaban. Cara ulama memberikan jawaban. Wakila at-takdir yu'minuna bidinil muqimina. Yakni beriman kepada agamanya orang-orang yang sholat. Fayakunu al-muradu bihim al-muslimin. Maka yang dimaksud di sini adalah iman kepada dengan agamanya orang muslim. Wakila bi ijabatil muqimina wa yasihu ayyakuna ma'tufan ala qabla ay wa min qablil muqimina fa khuzifat qabla wa uqima al-mudhafu ilaihi maqamahu. Jadi yang selanjutnya ini ada yang dibuang, harusnya itu qabl wa min qablil muqimina. Wal muqimina itu harusnya wa qablil muqimina, tapi dibuang sehingga akhirnya menempati tempatnya idhofah gitu. Nah, jadi ini aspek kebahasaannya ya. Kalau teman-teman sudah pernah belajar nahwu shorof ya, saya kira tidak bingung lagi insya Allah ya. Jadi ini apa kok ada mudhof, ini apa kok ada dibaca jer ya. Itu biar tidak bingung. Tapi wah Pak, saya belum pernah belajar, masih bingung. Ya nggak apa-apa, nanti lama-lama kan juga tidak bingung. Jadi di sini ingin menjelaskan bahwa ada kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang kalau dilihat sepintas itu bertentangan dengan kaidah bahasa. Sehingga terkesan ada kekeliruan dalam Al-Quran. Maka dari itu para ulama kemudian memberikan jawaban-jawaban untuk menjelaskan. Oh, itu tidak keliru, sudah benar seperti itu. Cuman dijelaskan, oh ini atofnya tidak kepada al-mu'minun, tapi atofnya ke yang lain. Oh ini ada yang disisipi. Oh ini maksudnya adalah dia sebagai mansub, objek dari amdahu, saya memuji. Ya. Bisa dipahamin nggak teman-teman? Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Ya teman-teman nanti itu ya belajar sedikit-sedikit tentang nahwu. Jadi paling tidak yang namanya kitab Jurmiyah itu teman-teman sudah paham. Jadi Jurmiyah itu tingkatan untuk mengetahui tentang gramatikal Arab. Ini dibaca apa, ini dibaca apa, itu Jurmiyah. Tidak perlu sampai alfiyah, tidak perlu. Jadi Jurmiyah dipahami itu ya, apa itu kalam, apa itu isim, apa itu fiil, itu sudah cukup untuk bisa membaca kitab. Kalaupun bingung-bingung kan nanti gampang ya. Tapi maksudnya berbekal Jurmiyah aja itu teman-teman
sudah cukup untuk membaca kitab-kitab yang biasa itu. Tidak perlu sampai alfiyah. Dulu kiai saya itu kalau bilang kalau pengen bisa baca kitab ya cukup jurmiyah saja. Tapi kalau pengen bisa ngarang kitab, jadi tidak hanya membaca kitab, tapi pengen bisa ngarang kitab, oh ya itu harus bisa alfiyah. Padahal alfiyah itu ya lama ya 1000 sekian, 1002 bait. Gitu. Jadi biar teman-teman nanti familiar paling tidak dengan jurmiyah, teman-teman tahu oh kana itu bagaimana, kalau ada huruf kana nanti setelah itu namanya apa, oh isimnya kana, disitu khobarnya kana. Itu. Contoh lagi, wa min amsilati ma qila fihi innahu lahnun, dan sebagian dari contoh yang itu dianggap disebut sebagai kesalahan baca, kesalahan tulisan adalah qauluhu ta'ala inna hadzani lasahironi. Lafaz ini inna hadzani lasahironi, bahwa dua orang ini benar-benar dua penyihir. Famu qatado qawaidil lughatil arabiyyah ayakula inna hazaini lasahironi. Jadi di ayat itu tertulis inna hazani lasahironi. Padahal kalau mengikuti kaidah bahasa itu harusnya inna hazaini. Coba teman-teman bisa dilihat itu. Tertulisnya inna hazani lasahironi. Tapi harusnya kalau pengen melihat kaidah bahasa inna hazaini, karena apa? Isimnya inna itu kan harus nasab, mansubun. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar, amalnya inna itu. Loh kok ini malah rofa semua? Hazani rofa, ada alif nun ya, isim tasniyah. Lasahironi juga rofa. Di annahu ismun inna wa huwa mansubun bil ya niyabatan anil fathah wa qad ajaba anhu al ulama'u bi ajwibah katsira. Harusnya ya lafaz yang setelah inna itu dibaca nasab. Dalam hal ini nasabnya pakai ya kan? Karena itu isim tasniyah. Ya dan nun. Ya tandanya ya. Harusnya seperti itu, bukan hazani, bukan. Maka dari itu ulama memberikan jawaban yang banyak. Minha. Sebagian dari jawaban itu annahu jarin ala lughatiman yujri al-musanna bil alif fi ahwalihi as-salas. Yang pertama memahami itu dibaca rofa dengan alif nun ya, dengan alif itu mengikuti bacaan bacaan orang Arab yang kalau mengejarkan mengejarkan itu menggunakan alif. Jadi itu aslinya hadzani itu aslinya ya sudah benar, sudah dibaca nasab, cuman jirnya menggunakan alif. Tapi ini nanti hanya menurut siapa? Wahiyya lughah masyhurah likinana wakila libanil haris. Ini menurut bahasa dari kelompok Bani Kinana atau Bani Haris. Jadi menasabkannya dengan alif. Nah, ini malah berarti itu. Jadi lagi-lagi para ulama mencoba menjelaskan itu. Wa minha anna isma inna domiru sya'ni, bahwa sebenarnya ada kata yang disisipkan, isimnya innanya yang harusnya dibaca nasab itu disisipkan domir sya'an. Jadi istilahnya inna sesungguhnya dia iku hadzani dua orang lasahironi. Jadi ada sesuatu yang disisipkan mahdzufan wal jumlatu mubtada wa khobaru inna. Jadi ini lagi-lagi para ulama melakukan penjelasan ya tentang hal-hal yang dianggap
tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Ada yang bilang lagi, wa minha kadzalika illa annasahironi, kecuali sesungguhnya lafaz sahironi itu khobarun mubtadaun mahdzufun wa taqdiru lahuma. Jadi ibaratnya nanti dibacanya begini. Inna, ya. Inna hadzani, ya. Sesungguhnya utawi, ya ini karena mubtada dan khobar. Tapi mubtadanya di bawah, berarti iku, bahwa inna sesungguhnya dia itu hadza ini, dua ini itu sahironi. Ini ulama mencoba memberikan jawaban. Yang selanjutnya wa minha anna inna huna bimakna na'am. Bahwa inna di sini itu maknanya na'am, berarti inna benar. Hadzani dua orang ini sahironi, la sahironi. Jadi mencoba menjelaskan. Wa minha annaha domirul kisah ismu inna wa dzani la sahironi mubtada wa khobar. Jadi innaha dibacanya begitu. Innaha sak temennya itu hadzani la sahironi mubtada dan khobar. Ini otak-atiknya. Ibaratnya begini, lafadz bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Kalau teman-teman baca bismillahi ar-rahmani ar-rahimi, itu ya, cara bacanya begitu. Tapi kita bisa baca dengan model yang lain misalnya, tapi ini nggak ada itunya ya, nggak ada riwayatnya. Kalau riwayatnya cuma satu, itu bismillahirrahmanirrahim. Tapi orang ahli-ahli bahasa sering mengotak-atik, misalnya bismillahi ar-rahmanu ar-rahimu. Kok kenapa kok ar-rahmanu ar-rahimu? Bismillahi dengan menyebut asma Allah, huwa yakni Allah itu ar-rahmanu, zat yang maha pengasih. Jadi otak-atik seperti itu. Tapi ini kalau ini nggak boleh kita baca sholat karena kan tidak ada riwayatnya. Jadi saya ingin mencontohkan bahwa bahasa Arab itu bisa dibaca dengan, ya ada kalanya memang cuma satu bacaannya, tapi ada kalanya bisa dibaca lebih dari satu. Tinggal bagaimana kita menganggapnya. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan teman-teman. Halo, teman-teman. Enggak, Ustaz. Bisa itu ya, bisa dipahamin ya, teman-teman. Biasa kata Ustaz. Kita sampai jam berapa ini? Setengah 9 apa jam 9? Saya ikut teman-teman aja. Silakan. Dari panjenengan mawon, Ustaz. Oh, terserah saya. Oke, sedikit lagi ya kita selesaikan. Contoh lagi, wa mimma qila fihi innahu minalahni. Contoh yang dianggap salah lagi. Jadi kita ini sedang bercerita ya, sedang menjelaskan bahwa Al-Quran itu memang bahasa Arab, ya. Dan memang dalam memahami Al-Quran kita menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab.
Tapi tolong dipahami bahwa Al-Quran itu tidak mengikuti kaidah bahasa Arab sepenuhnya. Ada hal-hal yang pengecualian-pengecualian. Nah, disitulah nanti para ulama mencoba memberikan jawaban. Tadi sudah dijelaskan 2 contoh. Sekarang contoh yang ketiga. Innalladzina amanu walladzina hadu wassabiuna. Faqalu inna qawaidal lughatil arabiyyati taqtadi ayyakula wassabiin. Innahum ma'tufun alasmi inna. Wa za'amu anna hadza lahnun wa kalamuhum sakitun wa batilun. Jadi lafaz wassabiun itu harusnya kalau melihat kaidah bahasa itu harusnya dibaca wassabiin karena apa? Atofnya ke inna, dia sebagai isimnya inna. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang Yahudi, orang yang sobiun harusnya sobiin. Harusnya ya. Tapi kok malah sobiun? Ini sebagian orang mengatakan bahwa ini cacat, ini enggak benar. Padahal ucapan mereka yang mengatakan ini enggak benar itu ya sakitun ya. Sakitun itu jatuh runtuh. Ya maksudnya tidak ada penguat. Wabatilun dan keliru. Waqad ajabal ulama'u an hadhil lafzi bi aujuhin. Ulama sudah memberikan jawaban. Yang pertama, annahu mubtadaun khuzifa khobaruhu. Bahwa itu asobiun itu adalah mubtada, khobarnya itu dibuang. Jadi kalau mau dilihatin apa? Wasobiuna kadzalika, wasobiun dan utawi orang-orang sobiin iku kadzalika seperti tadi orang yang beriman dan orang yang Yahudi. Maksudnya sama-sama kalau memang berbuat baik. Wa minha dan sebagian lain mengatakan annahu ma'tufun ala mahalli inna ma'asmiha fa inna mahallahuma rufi'a bil ibtida atau raf'un bil ibtida. Oh ini di mahal. Aslinya ada isim inanya. Jadi misalnya aslinya walladzina as-sabiun begitu. Kayak tadi itu alladzina hadu itu ya. Wa minha annahu ma'tufun alal fa'il fi hadi. Jadi itu ma'tufnya tidak kepada alladzina amanu tapi pada hadu. Jadi ini menjelaskannya seperti itu. Sehingga nanti kalau misalnya nih teman-teman baca Al-Qur'an ya. Teman-teman kan harus baca Quran terus ya. Ya jangan sampai lupa. Besok juga demikian. Ya teman-teman lagi baca Al-Quran loh. Oh ini kalau dilihat dari segi nahwu keliru ya. Nah teman-teman jangan langsung memvonis. Berarti ayat ini keliru tulisannya. Jangan langsung memvonis itu. Coba teman-teman buka kitab-kitab tafsir. Pasti ulama sudah membahas. Nah, nanti di sana teman-teman bisa lihat tuh. Ini yang benar ini bagaimana? Nah, yang benar bagaimana? Yang benar bagaimana? Istilahnya takwilnya bagaimana para ulama, penyelesaiannya itu bagaimana untuk menunjukkan bahwa ini tidak salah. Karena apa? Kalau Al-Quran salah tidak mungkin. Kok kenapa tidak mungkin? Tadi sudah dijelaskan. Nggak mungkin sahabat yang hafal Quran membiarkan. Tidak mungkin semua sahabat kemudian mau mengikuti kalau ada pemalsuan atau tulisan yang istilahnya ditipu ya, tulisannya diselewengkan. Dimanipulasi, dirubah, tidak mungkin. Nah, jadi ini. Dan nanti teman-teman kalau sudah peka ya tentang bahasa Arab itu, teman-teman kalau baca Al-Quran enak dan maksudnya nanti sambil nangan maknanya. Nah, biasanya nanti kalau begitu akan ada muncul kok kayak gini ya, harusnya nggak kayak gini. Nah, ini sekali lagi saya katakan kalau ada begitu ya jangan langsung memvonis ini ayatnya salah, tapi teman-teman lihat, coba para ulama penjelasannya bagaimana untuk meluruskan kesalahpahaman, meluruskan anggapan keliru. Ya itu dari saya, mungkin kita cukup di sini dulu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nggak ada? Silakan.
Jangan sungkan-sungkan. Ya, kalau tidak ada, ya gimana? Silakan Mas. Izin bertanya Ustaz. Gimana? Ini cuma mau ini sih Ustaz. Kan kalau dari tadi berarti akan sangat mungkin akan muncul anggapan bahwa kayak ulama-ulama ini cuma menyampaikan pembenaran gitu, bukan kebenaran yang semestinya. Ya kan, kayak ya kan. Nah itu gimana Ustaz kita untuk menyikapi orang-orang dengan anggapan yang sama seperti itu, yang mengatakan Allah ini mah ulama cuma Pembelaan. Nah, gitu. Saja gitu ya. Terima kasih Ustaz. Oke, bagus ya. Ya. Oke. Gimana Pak menyikapi kalau ada anggapan seperti itu? Maka kita kan tadi ya jawabannya itu kan banyak gitu. Jadi masalahnya satu, kenapa sobiun? Harusnya kan sobiin, kan begitu. Masalahnya satu tahu itu. Seperti tadi, mengapa al-mukimun? Harusnya kan al-mukimin. Mengapa hazani? Harusnya kan hazaini. Yang pertama kita harus berangkat dari bagaimana proses Al-Quran itu dibukukan, bagaimana proses Al-Quran itu dari turun sampai dibukukan. Kita harus ingat dulu itu, ketika setiap Nabi menerima wahyu, Nabi akan memanggil sahabat, nih saya menerima wahyu, Nabi membacakan. Kemudian Nabi meminta sekretarisnya nulis, terus nanti sahabat pada ngapalin dan seterusnya. Sampai seperti itu, kemudian masa Abu Bakar dan Utsman seterusnya. Sehingga dan kalau teman-teman membaca bagaimana proses pengumpulan Al-Qur'an pada masa Abu Bakar, itu harus ada dua saksi. Dua saksi itu bukan dua orang yang bersaksi, bukan. Dua saksi itu maksudnya ayat itu ada tulisannya juga dihafal oleh para sahabat. Jadi saya ilustrasikan begini. Jadi dulu kan waktu itu Abu Bakar bilang, ya, ayo kalian bersiap di depan masjid menerima orang yang akan menyetorkan bacaan Al-Quran. Ibaratnya kayak panitia zakat itu ya. Nanti ada orang datang, saya punya Al-Quran nih, coba baca ayatnya. Baca. Gimana sahabat? Bener kalian hafal ayat ini? Ya. Oh, berarti udah ada saksi satu tuh, bahwa sahabat ayat itu dihafal. Yang kedua, saksi yang kedua Pak, punya tulisan. Mana kamu nulisnya mana? Tulisan kamu mana? Oh ini. Kapan kamu nulisnya? Dulu pada masa Nabi hidup kan gitu. Jadi dua saksi itu. Sampai ada dikisahkan bahwa hampir selesai itu ada dua ayat, ya. Ada dua ayat yang semua sahabat hafal. Semua sahabat hafal. Ya. Semua sahabat hafal. Ya. Semua sahabat hafal ayat itu, tapi nggak ketemu tulisannya. Jadi sampai bingung. Dikisahkan apa dimasukkan saja? Jangan. Tadi perintahnya Abu Bakar harus ada dua saksi. Ayat itu dihafal, ayat itu juga ada tulisannya. Sehingga akhirnya nanti ada datang satu sahabat mengatakan bahwa ini saya punya tulisannya. Akhirnya lengkap sudah. Al-Quran ditulis pada masa Abu Bakar. Apa dua ayat itu ya yang sering biasa kita baca itu? Laqad ja'akum itu dua ayat akhir surat At-Taubah itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum dan seterusnya itu. Ayat itu semua sahabat hafal, tapi mereka saya nggak ketemu ya tulisannya di mana. Sampai ada satu sahabat. Ya. Jadi kalau lihat detailnya hati-hatinya sahabat, maka yang sekarang sudah ada itu ya sudah final, sudah betul.
Nah, lalu bagaimana penyelesaiannya untuk mengantisipasi? Untuk mengantisipasi kalau ada orang mengatakan, oh ini pembenaran, oh ini ngeles aja ini. Maka kita bisa mencari jawaban yang lebih mendekati benar. Tadi setiap satu masalah itu tadi jawabannya lebih dari satu. Nah, kira-kira mana yang menurut teman-teman maknanya paling dekat, tidak terlalu jauh? Misalnya kayak tadi, inna hadani, lasahironi. Itu kan tadi yang mengatakan innanya maknanya na'am, ya. Innanya maknanya ini. Coba mana yang paling dekat dengan istilahnya prinsip-prinsip kaidah bahasa. Misalnya kayak tadi, oh hadunya itu artinya apa? As-sobiun artinya dia sudah tidak atof lagi. Nah, itu kan dekat. Sehingga ketika itu apa namanya istilahnya diberikan jawaban seperti itu ya sudah bisa menjawab kegelisahan tadi. Cara mengantisipasinya, carilah jawaban ulama yang lebih mendekati benar. Maksudnya lebih mendekati benar itu tidak perlu terlalu banyak penjelasannya untuk membuktikan bahwa itu benar. Kayak tadi, oh ini aslinya ada mubtada tapi mubtadanya dibuang, itu kan sudah umum di dalam apa namanya di dalam kaidah bahasa, ada mubtada yang dibuang. Itu lebih dapat diterima daripada misalnya tadi yang mengatakan oh ini ditakwilkannya begini, inna ada domirnya dan lain sebagainya gitu. Jadi cari jawaban ulama yang lebih dekat kepada konsep kaidah bahasanya. Atau misalnya Pak gimana kalau tetap nggak percaya, ya itu tidak apa namanya sudah tidak kewajiban kita lagi, sudah dijelaskan. Misalnya ibaratnya begini, teman-teman yang menyaksikan kejadian itu, jadi ada misalnya katakan air minum, ada air minum ditaruh di meja, teman-teman di depan air minum terus itu, nah, terus ada teman datang, itu minumnya siapa? Minumnya saya. Udah diminum belum? Belum sama sekali, tadi cuma saya liatin aja, saya nggak minum. Wah bohong, akhirnya orangnya nggak percaya. Ya, yang penting kita sudah meyakinkan bahwa benar ini punya saya dan saya belum minum sama sekali. Ya, kalau misalnya dia mengelak, wah kamu paling bohong, mesti kamu sudah diminum, sebagainya. Ya itu susah kalau ketemunya dengan orang yang seperti itu. Tapi yang penting kita sudah menjelaskan, benar saya belum minum ini punya saya dan memang belum saya minum. Kan kita sudah melaksanakan tugas kita menjelaskan. Jadi kadang seperti itu, kadang misalnya udah dikasih tahu bahwa ini masih bersih tapi nggak percaya kan begitu katanya. Ya udah gimana kalau nggak percaya kan begitu. Nah, tapi kalau misalnya orangnya tidak seperti itu, misalnya dia benar-benar pengen mencari jawaban yang pasti, ya teman-teman pilih jawaban ulama yang lebih mudah dicerna tanpa harus membuat takwil-takwil yang lebih jauh. Itu ya Mas ya. Siapa tadi Mas? Siapa? Silakan, bisa dipahamin nggak Mas? Oke Pak, bisa dipahami. Ya, silakan yang lain. Silakan. Bismillah, perkenalkan saya Muhammad Yasin dari UIN Palu, Sulawesi Tengah. Oh iya, Mas Yasin, salam kenal. Gimana Mas? Tentang ini Ustadz, inna hadani lasahironi sama sobiuna itu apakah di setiap qiraat juga sama semua atau ada perbedaan juga Ustadz? Wah, oke, bagus tanyanya. Oke. Nah, ini saya kebetulan belum ngecek ini. Nantilah coba minggu depan ya. Coba nanti kita sama-sama cek. Atau ada mungkin yang sudah mengecek ini. Ya, kebetulan saya belum mengecek ini kalau yang dua ya. Kalau yang mushaf yang biasa kita baca, apa itu ya? Qiraatnya Imam Asim ya.
Dari riwayat Hafs itu kan seperti ini. Ya, coba nanti, oke bagus ya. Coba nanti kita cek di kitab Musab'ah itu. Gitu ya Mas Yasin ya? Atau Mas Yasin mungkin sedang ngecek malahan mungkin? Enggak Ustadz. Belum, oke. Ya nanti insya Allah ya minggu depan ini. Coba saya belum ngecek ini. Iya Ustadz, baik. Nah, bagus. Ya. Jadi misalnya ini ya, misalnya ternyata ada qiraat yang membaca as-sabiin atau ada qiraat yang membaca hazaini. Itu malah lebih kuat lagi argumennya. Jadi istilahnya ketika ada orang mengatakan ini pembenaran itu ya akan mudah terbantahkan. Cuman tinggal nanti qiraatnya itu masuk qiraat yang mutawatir atau yang tidak. Oke lah, bagus ini pertanyaannya. Nanti coba saya buka-buka lagi ya minggu depan insya Allah. Silakan yang lain. Silakan, masih ada lagi? Teman saya itu ada di YIN Palu itu ya. Siapa namanya ya? Kok saya lupa ya. Siapa Mas? Dosen tafsirnya siapa di sana? Mas Yasin. Ada Ustadz Muhsin. Yang alumni UIN Jakarta siapa? Yang anaknya kembar itu loh. Kok saya lupa. Siapa ya? Agak kecil orangnya. YIN Palu. Oh, saya lupa. Bukan Ustadz Darlis, Ustadz. Ustadz Darlis. Siapa? Darlis, Ustadz Darlis. Oh, bukan Ustadz Darlis. Siapa ya? Ustadz Tamrin, Ustadz bukan? Siapa? Ustadz Tamrin. Tamrin. Oh, bukan juga. Bukan. Siapa? Adik kelas saya. Terus keterima dosen di Palu. Memang dia orang Palu. Siapa ya? Kok saya lupa. Sering aktif kok. Maksudnya saya sering lihat statusnya dengan mahasiswa IAT begitu. Kok saya lupa ya. Siapa itu? Ya, silakan mungkin. Ada lagi? Halo, masih ada? Gimana moderator tadi, Mbak Leni? Sudah cukup? Nah, katose sampun boten sing tanglet Ustaz. Ya, kita cukupkan dulu ya. Nanti sambil kita coba lihat-lihat lagi yang terkait pertanyaan tadi ya. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Saya izin pamit dulu ya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung. Semoga ilmunya berkah dan manfaat. Saya akhiri sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.